Kembali menyaksikan segmen khusus BUMN Performance Report 2023 dan kita lanjutkan kembali dialog hari ini masih bersama dengan Bapak Edi Danusaputro selaku Chief Project Management Officer Merah Putih Fund. Kita lanjutkan ya Pak dialognya. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah daerah operasional dulu Pak. Ini kan memang saat ini Merah Putih Fund seperti yang Bapak sebutkan tadi sudah memegang shortlist target-target startup mana yang kira-kira berpotensi untuk menerima funding begitu. Daerah-daerah mana saja nih Pak yang berkaitan juga dengan tentu saja pemerataan ekonomi di Indonesia? Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas startups itu didirikan dan beroperasi di 10 kota besar di Indonesia. Ya, karena di situ ada talentanya, ada bisnisnya, infrastrukturnya memadai dan seterusnya. Gitu. Itu memang kenyataan yang kita harus hadapi sebagai orang Indonesia, kita tahu itu. Jadi memang kita akan invest ke sebuah startup dan operasi dari startup tersebut yang nggak jauh-jauh dari 10 kota besar. Saya sih sebenarnya berharap bisa ke Indonesia bagian timur, ke pelosok, dan memang kenyataannya belum. Ini memang ekosistem kita masih relatif muda dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, ini butuh waktu. Tapi having said that, sejumlah startup sudah mulai menyasar Indonesia bagian timur dan ke Sulawesi, ke pelosok-pelosok dan sebagainya. Nah, kita akan terus mencari itu. Jadi mungkin startupnya sendiri base-nya di Jakarta atau Surabaya, tapi operasional mereka sampai ke pelosok. Oke, baik. Kalau secara timeline, rencana bahwa keputusan pendanaan ini jatuh ke startup-startup mana saja kapan nih Pak? Ini lagi proses. Kita rencana sih sebelum akhir tahun ini sudah mungkin 1 atau 2 investment ya. Sudah tersebut. Itu targetnya ya. Startup yang akan menerima pendanaan begitu. Oke, baik. Kalau setelah pendanaan ini dikucurkan, pasti ada namanya step mentorship dari pemodal begitu. Kira-kira kalau dari Merah Putih Fund sendiri, bentuk mentorshipnya supaya memang startup yang terpilih ini benar-benar berkembang. Seperti apa Pak? Ya. Mungkin satu mentorship dan membangun bisnis ya. Jadi kita bukan passive investors. Kita bukan tipe-tipe yang taruh uang, misalnya 20 juta US dollar ke sebuah investasi, terus kemudian kita say bye-bye. 3 tahun lagi nanti kita ketemu lagi ya, mudah-mudahan valuasinya udah naik. Enggak, kita udah invest, kita akan ikut membangun bisnis mereka. Caranya apa? Dibawa masuk ke ekosistem BUMN. Ya, tidak hanya kami, Mandiri, BNI, Telkomsel, BRI, enggak. Ini masuk ke ekosistem BUMN secara keseluruhan. Jadi kalau ada agritech yang bagus yang kita invest, setelah invest kita akan bawa masuk ke PT Pupuk, Perhutani, apapun itulah ya BUMN. Bilang, oh nih, kalian bisa kerjasama, startupnya diuntungkan, tractionnya naik, BUMN-nya juga diuntungkan karena mendapatkan inovasi. Ya. Jadi itu sebagai bentuk mentorship dari BUMN yang besar tersebut kepada founders dan manajemen dari startup tersebut. Oke, baik. Berarti ini menarik karena Anda menyebutkan bahwa nantinya Merah Putih Fund ini akan menjadi investor aktif, bukan investor pasif begitu. Lalu sampai sejauh mana nih Pak, mungkin untuk startup-startup untuk mengetahui sampai sejauh mana intervensi yang akan dilakukan oleh Merah Putih Fund sebagai pendana dari startup-startup yang sudah terpilih? Ya, kita kalau andai kata invest tadi mungkin ilustrasi saya, kita misalnya invest 20 sampai 25 juta US dollar per investee, itu kan relatif besar. Dengan asumsi mereka valuasinya di kisaran 200 juta US dollar, mungkin kita akan invest dapat persentase saham lebih dari 10%. Biasanya kalau memiliki saham yang cukup signifikan, shareholdingnya, kita punya hak. Misalnya, at the minimum kita board of observer. Kemungkinan besar dapat dewan komisaris, duduk bisa di dewan komisaris. Bahkan kalau misalnya lebih besar lagi shareholdingnya, meskipun kita jarang lakukan, tapi kita bisa taruh orang di direksi dari startup tersebut. Nah, itu kan bisa ikut mendrive, mendapatkan info, mentoring dan mengarahkan dan juga termasuk ikut membangun bisnis dari investasi tersebut. Itu sih kita harus lihat case by case ya. Bukan serta-merta kita invest terus semuanya kita akan taruh orang di situ. Enggak, kadang-kadang itu malah counterproductive karena yang lebih ngerti kan sebenarnya foundernya gitu ya. Tapi dewan komisaris sih menurut saya sih minimum sih kita akan taruh orang sih. Oke, baik. Berarti direksi ini kemungkinan besar akan berasal dari venture-venture yang patungan pendanaan ini berarti Pak, bisa dibilang? Ya, mungkin perwakilan kita mungkin di Dewan Komisaris atau Board of Observer yang dari para investees ini berasal dari kita berlima ini. Oke, baik. Lalu kalau sampai saat ini terkait dengan, berarti kan ini kan memang Merah Putih Fund lah yang mendatangi startup-startup ini, bukan startup yang mendatangi Merah Putih Fund begitu ya? Dua-duanya sih. Dua-duanya Jujur saya dan teman-teman udah dari
setahun 18 bulan yang lalu udah dapat kiriman pitch deck dari berbagai sumber gitu. Pak Edi invest dong ke startup saya, Pak Edi Merah Putih Fund dong invest gitu. Berarti memang startup juga aktif mengajukan diri begitu ya? Ya, mereka mengajukan diri, kita mencari, terus kita bikin event juga seperti BUMN Startup Day, kita bikin event seperti pitching competition, hackathon, apapun itu ya kita bisa lakukan. Oke, baik. Nah, kalau Anda melihat sebenarnya kondisi perekonomian Indonesia mungkin memang bisa dikatakan stabil begitu. Tapi kalau Anda melihat apakah memang ini akan berpengaruh terhadap proyeksi-proyeksi kinerja dari masing-masing startup terkait dengan kondisi perekonomian di Indonesia? Pasti ya, maksudnya startup itu kan tidak hidup di dalam suatu vakum di mana mereka terisolasi dari keadaan makroekonomi Indonesia. Karena bagaimanapun juga kan terutama yang menyasar B2C, business to consumer, ya daya beli konsumer, tingkat suku bunga itu kan mempengaruhi. Yang menyasar B2B juga sama sebenarnya, karena business to business itu juga, ya terutama UKM, itu kan sensitif juga terhadap keadaan makro, apalagi ini tahun politik gitu kan. Takutnya orang mengurangi investasi, mengerem transaksi dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya ujung-ujungnya kembali ya harus punya bisnis model dan strategi yang bisa menavigasi semua naik turunnya dari macroeconomic conditions tersebut. Oke, baik. Tadi Anda menyebutkan bahwa Anda dan juga tim ini sudah 18 bulan begitu ya melakukan pitching sana-sini begitu, melihat startup mana sih yang sebenarnya layak untuk mendapatkan pendanaan. Kalau di luar dari bisnis modelnya sendiri yang Anda melihat, apakah memang startup ini layak mendapatkan pendanaan? Adakah penilaian-penilaian lain, Pak, untuk memilih startup ini? Misalnya kalau kita tahu investor dari luar ini kan sudah mulai melihat bahwa akan berinvestasi di mana area-area bisnis ini lebih ramah lingkungan. Misalnya seperti itu. Apakah memang ada faktor-faktor lain di luar bisnis model? Ya, memang ini menarik ya, Dina ya, bahwa sekarang faktor ESG itu kan sangat penting ya. Lebih dari itu sih sebenarnya lebih ke sustainability ya. Banyak sekali startup yang mungkin ya saya nggak mau nyebut nama gitu, tapi valuasinya gede, bisa menjadi unicorn, tapi sampai sekarang belum bisa profitable. Ya, saya nggak usah nyebut nama, tapi bisa menduga gitu kan. Nah itu kan buat kita tuh concern gitu. Lebih baik belum mencapai unicorn, tapi sustainable karena itu profitability dan ini dan sebagainya. Jadi buat kita itu sustainability itu penting. Nah, sustainability biasanya perusahaan yang sustain itu metrik-metriknya dia memperhatikan semua itu, termasuk ESG, ya, people, profit, planet dan ini segala macam. Nah itu buat kita itu menjadi komponen. Jadi saya dan teman-teman itu punya kayak checklist atau skema pembobotan mana yang bagus, mana yang layak. Nah itu semua masuk di situ. Oke, baik. Mungkin ini menjadi pertanyaan yang terakhir ya Pak. Apa saja nih saran yang bisa Anda berikan agar memang startup ini bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sebenarnya masih tergolong fluktuatif begitu, melihat sentimen-sentimen global juga masih belum menunjukkan perbaikan ekonomi yang stabil. Saran-saran yang bisa Anda berikan bagi manajemen startup? Ya. Satu mungkin cash management ya. Mungkin udah bukan lagi zamannya di mana valuasi itu menjadi metrik utama. Sekarang kita tagline-nya sebenarnya adalah value over valuation. Jadi value atau nilai sebuah perusahaan itu lebih penting daripada valuasinya. Ya. Jadi cash management, mengelola dana, path to profitability itu sangat penting. Yang kedua ya memang harus menjadi inovatif terus. You have to be the leader. Kalau kalian udah 5 tahun beroperasi startup, kalau belum menjadi top 5 di sektornya, mungkin ada sesuatu yang salah di situ. Kalau belum menjadi market leader dan belum memiliki path to profitability. Ya. Jadi buat kita tuh penting. Yang ketiga, kita selalu melihat talent. Ujung-ujungnya mau sukses itu tergantung dari talenta yang ada di organisasi tersebut. Nah, kita bahkan melihat sampai ke remuneration scheme, ESOP, employee stock ownership program, retention, turnover, gitu. Itu menjadi sesuatu yang penting. Ya memang akhirnya sebuah startup ya akhirnya menjadi perusahaan biasa juga. Ya memang metrik-metrik yang ada di perusahaan besar lambat laun akan diterapkan di startup ini juga karena startup ini growing. Lama-lama mereka udah jadi bukan startup lagi tapi menjadi perusahaan normal, perusahaan biasa. Korporat, nggak salah juga. Itu proses dari evolusi mereka. Nah, yang terakhir mungkin ini sesuatu yang saya mau tekankan adalah kita tuh kan investor. Baik saya sehari-hari di BNI Ventures dan teman-teman di CVC lain maupun kita bersama-sama di Merah Putih Fund, kita harus exit. Itu kan 300 juta US dollar itu kan bukan uang kita pribadi,
bukan uang itu kan uang dari induk kita atau dari mana gitu ya. Jadi kita kalau invest 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian, ya kita kan harus exit. Uang itu harus dikembalikan kepada shareholders kita gitu atau investors kita. Nah, tolong juga teman-teman startups itu mulai memikirkan dari sekarang sama-sama kita, ini perusahaan ini mau dibawa kemana? Apakah IPO, apakah M&A, atau apakah sudah menjadi profitable dan akhirnya memberikan dividen untuk kami, para investor. Karena kalau nggak uang saya dan uang kami para Merah Putih Fund ini itu stuck di situ mandek selama 15 tahun kan kita juga nggak mau begitu. Ya, meskipun NAB-nya naik, valuasinya naik, tapi kalau uang itu nggak bisa balik, nggak ada return on investment-nya. Oke, mungkin boleh sedikit ditambahkan Pak. Target tadi Anda menyebutkan katakanlah 15 tahun. Target dari gain dari para pemodal sendiri dari exit strategy itu berapa sih Pak? Di industri kita ya, sebenarnya kita kalau bisa exit dalam 5 sampai 7 tahun sih bagus ya. Itu satu. Dari terms of, mungkin saya menyamakan pakai ini ya, return on investment, ROI mungkin di atas 30%. Atau kalau pakai industri kita kan pakai multiple ya, multiple di atas 3x. Jadi itu sesuatu yang menurut kita performance yang di atas rata-rata. Itu performance di atas rata-rata dan juga target yang luar biasa tinggi. Mungkin sedikit lagi Pak, terkait dengan risiko, bagaimana Anda melihatnya? Ya, ini sesuatu yang tidak hanya di startup, penting. Mereka harus punya risk management officer, chief risk officer, dan sebagainya. Di kita juga. Ya, kita sebagai BUMN kan, ya kita tahu lah risikonya bagaimana kalau ada investasi yang tidak menguntungkan, kan tiba-tiba di audit dan sebagainya. Kita harus punya SOP, Good Corporate Governance, yang sangat standar. Ya. Dan kita juga melibatkan pihak-pihak luar seperti kejaksaan, BPK, dan segala macam untuk menjadi ekosistem kita. Jadi risk itu sangat penting. Oleh sebab itu kita punya investment committee juga. Setiap Merah Putih Fund melakukan investasi, kita punya investment committee, ada 7 orang yang itu bersama-sama kolektif kita memutuskan invest atau tidak invest. Maka dari itu memang proses pemilihannya pun cukup panjang, sudah berjalan 18 bulan. Ini salah satunya adalah untuk menekan dari persentase risk itu tadi. Betul. Begitu ya Pak? Betul. Baik, terima kasih Bapak Edi Danusaputro sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia selaku Chief Management Officer Merah Putih Fund. Sehat dan juga sukses selalu untuk Anda Pak Edi.